Ini ada kabar gembira untuk masyarakat Muslim di Kabupaten Subang. Alhamdulillah, ini ada kabar bahwa tempat beribadah, masjid, musola sekarang sudah bisa digunakan. Hanya saja ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi. Ini dalam rangka bagaimana kita tidak tertular. Yang namanya antisipasi itu mesti, karena jangan sampai kemudian ini menjadi bumerang. Nah, sekarang saya ada di kantor Kementerian Agama. Di belakang saya ini kantor Kepala Kemenag. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau seperti apa persyaratannya dan seperti apa juga yang harus dilakukan ketika nanti kita ada di masjid. Kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memang saat ini di Kementerian Agama adalah lagi melaksanakan satu kegiatan atau juga menindaklanjuti tentang edaran Pak Menteri Agama, termasuk juga himbauan dari beberapa pejabat teras, baik itu dari anjuran Bapak Presiden, kemudian Pak Gubernur, Pak Menteri Agama, termasuk juga Pak Bupati tentang kegiatan new normal. Nah, ini artinya bahwa program new normal ini adalah berindikasi di Kementerian Agama adalah kegiatan pondok pesantren dan sekaligus revitalisasi pembukaan sarana ibadah. Nah, untuk di pondok pesantren sendiri, karena program new normal dan ini adalah merupakan sebuah kerinduan umat Islam, khususnya revitalisasi ibadah untuk dibuka lagi sarana ibadah, maka otomatis kita menerapkan berbagai kiat tentang pembukaan rumah ibadah yang di dalamnya adalah untuk dilakukan sholat berjamaah sebagaimana biasa sebelum terjadinya COVID. Yang pertama, bahwa yang dibuka sarana ibadah itu adalah yang memenuhi kriteria menurut protokol kesehatan. Yang pertama, bahwa apabila zona itu memenuhi, dan termasuk apalagi zona hijau atau biru dan zona kuning pun, dan Subang itu adalah masih zona kuning, maka tetap rumah ibadah itu dibuka dengan catatan bahwa protokol kesehatan itu dilaksanakan. 1. Jamaah masuk masjid itu adalah menyiapkan hand sanitizer, atau bahwa pengurus masjid itu di tiap pintu, bahkan mungkin satu pintu, siapkan itu hand Cuci sanitizer, tangan ya? Cuci tangan. Jamaahnya bawa sejadah sendiri. Yang kedua, jarak untuk sholat juga itu adalah diatur minimal setengah meter, maksimal 1 meter. Dan setiap yang ditempatin sebelahnya ada tanda silang untuk tidak tempatin, sehingga nanti pengaturannya itu adalah agak jarak. Termasuk juga ketika masuk masjid ya tidak bersentuhan, tidak bersalaman, dan imam khotibnya juga ketika Jumatan atau dalam sholat harian dipercepat ya, yang pendek-pendek dipercepat, dan tapi tidak mengurangi daripada rukun sholat dan rukun ibadah. Nah, termasuk juga kaitan dengan masalah apabila Pak DKM atau yang punya lembaga atau masjid akan membuka kembali, hendaknya dia mengajukan permohonan ke gugus tugas bahwa saya akan membuka sarana ibadah untuk dipakai berjamaah. Nanti rekomendasi dan izinnya dari gugus tugas. Itu bisa di tingkat desa dan kecamatan kan ya? Surat itu Pak Kepala Desa atau Pak Camat yang memberikan izin daripada pembukaan sarana ibadah. Dan kan Kepala Desa atau Camat misalnya belum mengizinkan, hendaknya DKM itu yang mengurungkan dulu sampai dengan adanya izin dari gugus tugas. Artinya harus ada kecamatan mengantongi izin kan ya? Ya, betul. Nah, kemudian termasuk ya pada saat dia itu melaksanakan sholat berjamaah dan sebagainya, ya protokol kesehatan tadi yang 6 macam itu harus disiapkan oleh pimpinan lembaga atau masjid tersebut. Kemudian yang kedua, tentang kegiatan pondok pesantren, memang betul
Jadi Kementerian Agama juga sudah mengatur tentang kebijakan-kebijakan para kiai atau pondok pesantren yang akan menerima kembali santrinya. Maka di sini sudah diatur apabila santri itu mau kembali ke pesantren, maka santri itu maka pimpinan lembaga atau pesantren itu adalah berkoordinasi dengan dinas kesehatan, minimal mengajukan permohonan agar pada saat santri datang itu ada petugas kesehatan untuk minimal mengukur suhu apakah hasilnya itu sehat atau tidak di atas 37,5 derajat sehingga bisa masuk. Dan apabila ada santri yang sakit sebaiknya dikembalikan dulu ke rumah dan tidak datang ke pesantren dulu atau disehatkan di rumahnya. Yang kedua bahwa selama ini kan pesantren berjamaah makan minum dengan semuanya satu tangga satu nyiru. Nah sekarang tuh selama 1 bulan ini kita dalam evaluasi COVID-19 maka santri bawa sendok sendiri, bawa piring sendiri, bawa masker untuk 1 bulanan, bawa hand sanitizer, datang tidak bersalaman dengan kiai cukup dengan salam Sunda saja. Kurikulum di pesantrennya adalah kurikulum yang ditetapkan seperti COVID tidak bertatap muka, tidak bergumul. Kemudian termasuk juga dalam sholat itu bawa sajadah masing-masing, termasuk jaga jarak juga. Nah di samping juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya temu dan tatap muka dengan para kiai bergumul pembelajaran selama 1 bulan ini kita memakai kurikulumnya jarak jauh. Artinya apakah santri berikan tugas hafalan sifatnya imla atau juga sifatnya tahfidz, kemudian seminggu sekali dikumpulkan untuk menghafal dan sebagainya. Nah itu kajian-kajian kurikulumnya pun kita terapkan. Bahkan Kementerian Agama khusus Subang itu akan membuat sebuah edaran kepanjangan daripada edaran Kementerian Agama. Artinya meminimalisir untuk bertatap muka Kang ya antara Ustadz Kiai sama santri. Untuk saat ini dalam 1 bulan karena masih kita evaluasi, kita hindari untuk bertatap muka, kemudian banyak berkerumun. Ya kita terapkan protokol kesehatan dan termasuk yang paling penting begitu masuk santri ke situ itu ada dinas kesehatan yang memeriksa kesehatan para santri. Ya tadi andaikan sakit ya wayahnya kita sembuhkan di rumah. Kalau sehat dan suhunya tidak 37,5 ya tidak di atas itu kita masuk di pesantren dengan catatan di situ ada isolasi mandiri dengan catatan tadi menerapkan protokol kesehatan. Gitu ya. Itu kan mulai tanggal 12 Kang ya? Ya insya Allah sebetulnya ada beberapa kiai yang konsultasi melalui forum pondok pesantren. Karena berbagai pesantren ada kebijakan. Satu sisi kalau melihat kalender pendidikan itu kan dari Diknas tanggal 18 mulai Kementerian Agama tanggal 12. Namun pada akhirnya kita ikut ke edaran Diknas. Sementara kebijakan di pondok pesantren dan yayasan ini kan protap atau aturan santri seminggu setelah Idul Fitri wajib masuk pondok gitu kan. Nah ketika kalau seandainya sekarang akan mulai tanggal 1, 2 masuk ya silakan dengan protokol itu dilaksanakan. Namun Kementerian Agama itu sudah membuat sebuah konsep sebaiknya para pimpinan pesantren akan menerima santri sebaiknya setelah PSBB tanggal 12 ke sana supaya lebih aman dan sekaligus juga itu menerima santri dalam tidak kondisi PSBB karena pendidikan itu dimulai tanggal 16 atau 17 Juni itu ya sudah itu kan. Itu mungkin Pak. Sip. Nun. Ya, siap sama-sama. Assalamualaikum.